sehingga nanti akan kita berikan kesempatan untuk workshop secara offline. Jadi kita akan mengundang banyak sekolah secara offline. Nah, teman-teman yang sudah dibina itu akan show off seperti pameran. Nah, nanti jadi kan bisa tuh, misalkan di Lamongan nih, adik-adik kita dari Lamongan dapat best idea, kita bina. Nah, ketika nanti kita workshop di Lamongan, maka yang tadi dapat best idea itu bisa presenting your ideas. Jadi ide mereka, teman-teman kalian itu bisa disampaikan ke adik-adik kita yang lainnya. Itu sebagai tambahan motivasi ya, seperti itu. Nah, terus terakhir saya menyampaikan manfaat dari program ini, sehingga di sini juga sudah dihadiri oleh teman-teman dan Bapak Ibu dari Konsulat Amerika Serikat, nanti akan memberikan sambutan juga di pagi hari ini. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, maka kalian sudah sedikit lebih lanjut mendapatkan kesempatan untuk mentoring dan pendanaan riset, kemudian mendapatkan kuota khusus untuk workshop offline di 7 kota yang akan kami selenggarakan. Kemudian tentu akan dapat sertifikat, dan jangan lupa untuk semua peserta yang nantinya itu kalian akan aktif berpartisipasi, maka kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat The Most Active Participant. Jadi ini salah satu spesial untuk hari ini. Dan nantinya juga kami akan membina grup kalian, akan terus kita berikan informasi terkait dengan update exchange dari program-program Amerika Serikat ya, agar lebih bermanfaat. Kemudian juga ada ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan karya ilmiah, dan terakhir adalah hadiah dan penghargaan. Begitu dari saya, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Salam juga yang itu di sekolah, ada yang bareng-bareng ya, antusias sekali mengikuti program pada kali ini, dan semoga bisa kita berjumpa pada workshop onsite di masing-masing kota. Sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santan Indonesia, mudah berkarya, prestasi luar biasa. Saya kembalikan ke Kak Novia sebagai moderator. Oke, terima kasih Kak Reza atas sambutan yang telah diberikan. Nah, seperti kata Kak Reza tadi nih teman-teman, kalau akan ada reward untuk most active participant. Jadi hari ini apabila nanti panitia ada memberi pertanyaan atau barangkali ada diskusi dan juga tanya jawab serta pengisian post-test dan juga pretest, teman-teman jangan lupa untuk diisi dan juga aktif pada hari ini karena nanti tentunya akan ada banyak banget reward yang diterima kepada para peserta yang aktif pada hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Reza atas sambutan dan juga sedikit motivasi yang disampaikan kepada adik-adik semua. Selanjutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh Bapak Joshua Sen, selaku Public Affairs Officer US Kangen Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Joshua, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi dan terima kasih sudah mengundang Konsulat Jenderal Amerika Serikat untuk menghadiri karya hari ini. Kami sangat senang sekali dapat kembali bekerjasama dengan Yayasan Karya Riset, program yang dapat memotivasi para pelajar Indonesia agar dapat belajar dan memiliki kesempatan untuk berkarir di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih kepada Ibu Rezia dan staf dari Yayasan Karya Riset Indonesia yang sudah mempertemukan kita semua dan menyelenggarakan acara hari ini. Mengatasi tantangan perubahan iklim, pandemi, energi, dan pasokan makanan membutuhkan pendekatan ilmiah. Itulah sebabnya kami percaya bahwa pendidikan STEM dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, negara, dan dunia. Program hari ini hanyalah salah satu dari sekian banyak program yang didukung oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat dalam bidang pendidikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika atau STEAM untuk melatih generasi pemimpin masa depan dalam menghadapi tantangan global. Anda semua, baik anak perempuan maupun laki-laki, pria maupun wanita, dapat menjadi pemimpin dalam bidang sains dan teknologi. Dengan mengikuti program ini, Anda telah mengambil langkah pertama untuk mendapatkan keterampilan IT
yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global dengan menggabungkan penajaraan dan teknik STEAM di kelas. Terima kasih. Oke, thank you Mr. Joshua Seng for your welcoming speech. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di sini untuk bisa lebih semangat belajar terkait dengan dunia penelitian dan juga dunia penulisan. Sekali lagi terima kasih Bapak Joshua Seng atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan diberikan oleh Miss Esti selaku perwakilan dari US Kangen Surabaya. Kepada Miss Esti, kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Nama saya Esti, saya bekerja dengan Pak Joshua. Tadi sebenarnya sudah diwakili dengan sangat baik ya Pak Joshua. Saya hanya ingin menambahkan aja bahwa teman-teman di sini jangan lupa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Reza bahwa acaranya tidak akan hanya berhenti sampai di sini. Untuk teman-teman di Indonesia Timur akan mendapatkan kesempatan mentoring, tetapi bagi teman-teman yang mungkin nanti tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk in-person mentoring, kalian jangan patah semangat karena akan lebih banyak kesempatan juga dari Science Hunter dan juga kami dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat juga akan terus memberikan informasi-informasi kesempatan yang lain seperti program pertukaran SMA, program pertukaran untuk guru, atau program-program lainnya lewat Science Hunter. Jadi teman-teman tetap aktif cari informasi, karena kalau kita mau maju, kita memang inisiatif harus datang dari diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan informasi dari Konsulat Amerika Serikat? Paling mudah teman-teman jangan lupa follow akun Instagram kami di @uskonjensby. Di situ ada banyak informasi kalau nanti teman-teman, ada program pertukaran atau ada program-program yang mungkin teman-teman bisa ikuti secara in-person maupun secara daring. Jadi ini adalah program yang kedua. Senang sekali kami bisa bermitra lagi dengan teman-teman di Yayasan Karya Riset Indonesia atau Science Hunter Indonesia. Saya bisa sampaikan melihat kesuksesan dari program FEBIS yang pertama, menghasilkan peneliti-peneliti muda yang sudah mendapatkan juara di perlombaan tingkat nasional. Saya yakin di FEBIS kedua ini akan muncul peneliti-peneliti muda Indonesia lain yang bahkan lebih hebat. Terima kasih sekali Reza dan tim. Selamat melaksanakan workshop pagi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Esti atas sambutan yang telah diberikan. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk follow akun Instagram dari US Kangen Surabaya, karena akan ada banyak banget informasi-informasi seputar mentoring dan juga pertukaran pelajar yang diadakan oleh US Kangen Surabaya, baik untuk teman-teman SMP maupun SMA. Jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Miss Esti. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengarkan sambutan dan juga sedikit motivasi dari Pak Joshua, lalu juga dari Kak Reza dan juga Miss Esti. Kira-kira teman-teman udah semangat belum pagi ini? Boleh dong reaction-nya? Boleh love atau jempol atau apa, silakan. Oke, banyak banget ya. Semoga teman-teman semangat ya. Yang reaction baru 20% orang nih. Oke, semoga nanti di pertengahan acara sampai akhir acara sudah all in ya, 100% teman-teman bisa semangat. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada paparan sedikit materi dan juga informasi dari KAV yang akan membahas terkait dengan apa sih FEBIS itu. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu nggak sih FEBIS itu apa? Boleh dong di kolom chat untuk dijawab. Udah pada tahu belum sih apa sih FEBIS 2023 itu? Oke, boleh banget loh teman-teman dijawab. Oke, ada yang sudah tahu. Yang lainnya udah pada tahu? Oke, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya teman-teman. Oke, sebenarnya udah pada nggak sabar ya untuk mendengarkan apa sih FEBIS 2023 itu. Langsung saja kepada KAV, kami persilakan untuk memaparkan materi. Halo Kak Ave, apakah sudah bergabung bersama kita semua? Oke, sepertinya ada lagi setting sound. Oke, lagi setting sound.
Harap bersabar ya teman-teman. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Afe kita baca-baca dulu ya ini jawaban dari teman-teman. Ada yang bilang program untuk melatih siswa-siswi belajar membuat LKTI. Oke, kayak tadi ada yang jawab juga ya. Oke, banyak yang udah tahu tapi banyak juga yang belum tahu ya teman-teman. Jadi program FEBIS ini merupakan salah satu program yang kita kolaps ya bersama dengan US Kangen Surabaya untuk menyebarkan terkait dengan atmosfer dan juga materi-materi dunia riset dan juga penulisan begitu bagi siswa SMP dan juga SMA. Nah, tentunya FEBIS ini kita bukan cuma diadakan secara online aja ya teman-teman melalui mini virtual research camp hari ini dan juga tanggal 4, tetapi kita juga akan ada tour keliling kota dan juga kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, udah tahu belum nih teman-teman? Kita bakalan tur ke kabupaten atau kota mana aja. Siapa tahu nanti kota atau kabupaten teman-teman udah ada yang didatengin ya kayak gitu, nanti kita bisa memberikan kesempatan begitu ya bagi teman-teman untuk bisa mengikuti program FEBIS tahun 2023. Oke, Surabaya, Malang. Bener banget ya, kita bakalan ke Surabaya, bahkan bakalan ke Malang juga, ada Pasuruan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan FEBIS 2023, jangan lupa untuk follow IG Science Center Indonesia, karena akan ada banyak banget informasi lanjutan terkait dengan FEBIS 2023, tanggal pelaksanaan, hadiah-hadiah, dan juga fasilitas yang akan didapatkan oleh teman-teman semuanya. Oke, Kak Afe udah bisa? Sudah, suara saya udah oke? Oke, udah terdengar Kak Afe. Silakan Kak Afe untuk memaparkan materi. Oke, makasih teman-teman sudah menunggu. Oke, hari ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu sebetulnya program dari FEBIS atau singkatan dari From East to be the Best Young Scientist. Dan program ini sebetulnya diadakan oleh Science Center Indonesia dengan pendanaan penuh dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Surabaya, Indonesia. Oke, buat teman-teman di program FEBIS ini saya harap teman-teman bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin supaya teman-teman bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya pula. Nah, jadi FEBIS ini merupakan suatu program pengenalan dan bimbingan riset yang bertujuan untuk menumbuhkan saintis muda atau peneliti muda di Indonesia. FEBIS ini sebetulnya sudah pernah diadakan tahun lalu, yaitu tahun 2022, dan tahun ini program FEBIS kedua akan dilaksanakan semakin luas dan dikemas dalam kegiatan yang jauh lebih menarik. Jadi tahun lalu sudah ada dan tahun ini SAI juga mengadakan kembali FEBIS. Nah, FEBIS pertama ini sukses digelar di 6 kota di Indonesia, yaitu khususnya di wilayah timur Indonesia. Pertama ada di wilayah Karangasem, Bali, mungkin ada yang anak-anak Bali ya, saya lihat. Ada juga di Ponorogo, kemudian juga ada di Magetan, dan ada di Tulungagung. Kita lihat ya, ini ada beberapa dokumentasinya. Teman-teman di kota-kota tersebut melaksanakan mini research eksperimen, kemudian mereka juga menuliskan berbagai gagasan ide penelitian. Nah, ada kota mana lagi? Ada juga kota Mojokerto, dan terakhir ada Buleleng, Bali, kayak gitu. Jadi ada 6 kota, dan tahun ini kita lebih luas, kami mengadakan di 7 kota di Indonesia. Nah, ini ada salah satu contoh peserta FEBIS tahun lalu, yaitu atas nama Komang Gebi Cantika Putri dan Niputu Ayu Desinta Maharani dari SMA 1 Singaraja. Dia dimulai start banget awal dari peserta FEBIS, kemudian mereka mendapatkan best idea di FEBIS, project FEBIS pertama, kemudian dari ide FEBIS tersebut, mereka juga mendapatkan juara 1 best project FEBIS, dan akhirnya dari karya tersebut, mereka lombakan kembali di berbagai kompetisi tingkat nasional, seperti lomba peneliti belia, hingga memperoleh juara 2 pada bidang ilmu hayati. Ini dari mulai step kecil seperti teman-teman saat ini, dimulai dari materi, nanti penulisan gagasan ide, penugasan, hingga akhirnya memperoleh pendanaan penelitian dan bimbingan langsung oleh mentor profesional SAI. Manfaatnya keren sekali. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman siap buat ikut FEBIS kedua. Oke, jadi seperti apa sih sebetulnya rangkaian kegiatan FEBIS? Yang pertama, hari ini ada namanya Mini Virtual Research Camp. Tahun ini akan sedikit berbeda karena kita membuat rangkaian webinar mengenai pengenalan dan motivasi penelitian secara online. Dan ini masif bagi seluruh siswa SMP, SMA, dan sederajat di seluruh Indonesia. Kemudian dari sini,
akan dipilih best idea atau ide terbaik, 5 best idea dari setiap kota target FEBIS. Jadi ada 7 kota target FEBIS dan nanti di setiap kota akan dipilih 5 best idea. Nah, lalu seperti apa kelanjutannya? Kemudian 5 best idea dari masing-masing kota ini akan memperoleh satu kesempatan yang luar biasa. Menurut saya di sini luar biasa sekali karena teman-teman bisa memperoleh mentoring secara free, gratis, bahkan ada juga biaya dana penelitian bagi teman-teman untuk bisa mengimplementasikan karyanya. Dan yang terakhir ada juga offline event. Nah, ini teman-teman dari 7 kota yang saya akan sebutkan harus benar-benar mantengin terus nih, jangan sampai kelewat untuk bisa ikut workshop offline di 7 kota pelaksanaan FEBIS kedua. Mana saja kotanya? Nah, ini dia 7 kota FEBIS tahun ini. Yang pertama ada Makassar, hayo teman-teman siap-siap yang di daerah Sulawesi, ada Bangkalan, Jember, Lamongan, Malang, Pasuruan, dan Surabaya. Saya sebutkan lagi ya, ada kota Makassar, Bangkalan, Jember, Lamongan, Malang, Pasuruan, dan Surabaya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah bisa memperoleh, kalian bisa mendapatkan penghargaan sebagai 5 best idea? Nah, pada hari ini, yaitu mini virtual research camp yang pertama, teman-teman akan mendapatkan materi pengenalan. Nah, pekan depan, yaitu Sabtu depan, akan ada mini virtual research camp hari kedua, dan setiap peserta nantinya akan diminta membuat worksheet ide penelitian. Nah, dari 5 ide terbaik di 7 kota nanti akan mendapatkan dana penelitian dan bimbingan oleh mentor profesional SHI. Seperti itu, teman-teman, dan don't forget untuk ikutin seluruh rangkaian acara MVRC ini dan teman-teman bisa memperoleh keuntungan seperti beasiswa bimbingan riset oleh mentor profesional SHI yang jika dibayarkan senilai 1,5 juta rupiah. Kemudian nanti juga teman-teman bisa memperoleh dana bantuan penelitian hingga 1 juta rupiah dan tentunya berkesempatan memperoleh hadiah uang tunai hingga 10 juta rupiah jika mendapatkan penghargaan sebagai Best Project FEBIS kedua, seperti itu. Oke, terakhir materi dari saya, MVRC bakal ngapain aja sih, teman-teman? Yang pertama, pada hari ini kita akan memperoleh materi motivasi dan pengenalan riset. Dan ini akan disampaikan oleh Kak Tabet yang sangat inspiratif, sudah join ya hari ini di room. Kemudian, pekan depan, teman-teman akan mendapatkan materi tentang pencarian ide penelitian oleh Kak Reza sendiri ya, teman-teman, CEO dari SHI. Jadi minggu depan juga tidak boleh terlewat, materinya pasti akan sangat bagus. Dan terakhir nanti akan ada pemilihan Best Research Idea, yaitu worksheet yang tadi saya sempat sampaikan, deadline-nya di tanggal 12 Februari 2023. Seperti itu timeline dari MVRC hari ini. Teman-teman bersiap-siap terpilih untuk menjadi Best Idea dan terus ikuti aktif kegiatan MVRC kali ini. Terima kasih, sekian dari saya, Kak Novi. Oke, terima kasih Kak Ave atas paparan materi yang telah diberikan. Wah, makin semangat ya teman-teman dengerin paparan dari Kak Ave kalau ternyata ini tuh bukan cuma sekedar workshop aja nih teman-teman. Tapi tentunya akan diambil best idea dari setiap kota dan juga kabupaten yang disebutkan oleh Kak Ave. Masih ingat nggak tadi? Ada Surabaya, ada Malang, Pasuruan, Bangkalan, Jember, Makassar, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman yang merasa berada di kota-kota tersebut, nanti siapa tahu sekolahnya dapat undangan juga ya untuk hadir acara FEBIS offline ini. Jangan lupa untuk datang ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya, Kak Ave, untuk materi yang telah dipaparkan. Oke, sebelum kita menuju ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu workshop From Zero to Hero yang akan disampaikan oleh Kak Tabet, sebelumnya teman-teman kami imbau untuk mengisi pretest ya, mengisi pretest yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Mungkin bisa dibantu Kak Ave untuk mengirimkan link pretestnya. Oke, ini sudah di share screen ya teman-teman. Silakan untuk diisi pretestnya. Insya Allah tidak sulit ya teman-teman. Tujuan pretest ini adalah untuk menguji seberapa jauh pengetahuan teman-teman terkait dengan dunia penelitian dan juga dunia penulisan. Diharapkan seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk mengisi pretest yang telah diberikan oleh panitia. Silakan teman-teman. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang.
Oke, sekali lagi teman-teman diharapkan semuanya untuk mengisi pretest karena pretest ini juga sekalian presensi untuk kehadirannya teman-teman begitu ya. Jadi kehadiran teman-teman akan diakui apabila teman-teman mengerjakan pretest ini. Sebisanya teman-teman nggak apa-apa kok, bisa nggak bisa dikerjain aja ya teman-teman. Untuk link mungkin bisa di-resend kembali ya ke AV agar teman-teman yang baru join juga bisa ikut mengerjakan pretest pada pagi hari ini. Sekali lagi waktunya 10 menit ya teman-teman, bisa segera dimulai. Oke, teman-teman sepertinya banyak yang sudah selesai ya. Yang lainnya apakah sudah selesai? Teman-teman bisa dijawab di kolom chat Zoom ya.
Oke, banyak yang sudah. Susah nggak teman-teman soalnya? Boleh dijawab dong? Susah nggak nih? Oke, kayaknya kalau diem-diem aja nggak ada yang susah ya. Oh, ini ada yang jawab. Ada yang jawab enggak, ada yang jawab lumayan susah. Masih lebih susah mana nih kira-kira? Ulangan matematika atau ngerjain soal ini? Oke, gampang kok ya teman-teman. Apalagi ada yang bareng-bareng ya ngerjainnya. Gitu. Nah, sekali lagi teman-teman harap untuk mengisi pretest ya, karena pretest ini juga merupakan salah satu absensi, bukti kehadiran teman-teman yang nanti juga akan mendapatkan sertifikat. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengisi pretest gitu ya, nanti juga takutnya teman-teman tidak mendapatkan sertifikat. Jadi diharap semuanya untuk mengisi ya teman-teman. Oke. Masih semangat ya teman-teman untuk mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini? Kalau masih semangat, sekali lagi saya imbau kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk on kamera terlebih dahulu. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan paparan materi dari Kak Tabet yang merupakan salah satu mentor dari Science Center Indonesia. Oke, karena sudah banyak yang report ya, kalau sudah selesai mengerjakan, langsung saja kita ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu workshop From Zero to Hero, Motivational Sharing about the Importance of Research, dan juga pengenalan penelitian yang akan disampaikan oleh Kak Tabet. Nah, Kak Tabet ini merupakan salah satu mentor berprestasi di Science Center Indonesia. Prestasi Kak Tabet di bidang keilmiahan dan juga penulisan itu sudah mendapatkan lebih dari 100 penghargaan, teman-teman. Kak Tabet ini juga merupakan mahasiswa berprestasi tingkat nasional pada tahun 2020 dan juga menjadi pembicara di lebih dari 50 event keilmiahan di tingkat nasional. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, di usianya yang masih muda, Kak Tabet bisa sangat berprestasi dan juga menginspirasi banyak adik-adik di luar sana untuk semangat mengikuti kegiatan penelitian dan juga penulisan. Nah, kalau teman-teman sudah penasaran nih terkait gimana sih Kak Tabet untuk memulai begitu ya, memulai mengenal, memulai memotivasi dirinya sendiri untuk mengikuti penelitian, langsung saja kita undang Kak Tabet untuk bergabung bersama kita semua. Halo Kak Tabet, apakah suaraku terdengar? Oke, halo Kak Novia, selamat pagi. Selamat pagi juga ya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia nih di pagi hari ini. Oke, alhamdulillah ya Kak Tabet. Kabarnya baik ya Kak Tabet? Alhamdulillah baik Kak Novia. Oke, sudah siap ya Kak mengisi motivasi pada pagi hari ini? Oke, kalau dari saya sendiri sudah sangat siap karena ngelihat antusiasme dari teman-teman mulai dari awal acara tadi itu antusias banget. Jadi saya juga ikutan semangat nih Kak Novia. Oke, karena Kak Tabet udah semangat, adik-adik juga udah semangat, langsung saja kepada Kak Tabet kami persilakan untuk memaparkan materi. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Novia atas waktu yang telah diberikan. Untuk suaraku terdengar jelas ya Kak Novia? Terdengar Kak Tabet. Oke, lalu untuk share screen-nya, apakah sudah terlihat juga, Kak Novia? Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih, Kak Novia. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, teman-teman semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi motivasi berkarya dan pentingnya pengenalan penelitian pada pagi hari ini. Jadi kenalin teman-teman semua, nama saya Tabet Oli Baladraf, teman-teman bisa panggil saya Tabet, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember, jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019. Jadi sekarang saya sedang berada di semester 8. Saat ini saya juga bekerja sebagai mentor riset dan juga junior manager di PT Riset Prestasi Indonesia atau Science Center. Dan pada pagi hari ini, saya bakal sharing kepada teman-teman semua terkait dengan motivasi berkarya, bagaimana cara memulai di bidang penelitian, dan juga bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Seperti itu, teman-teman. Di awal pemaparan materi saya pada pagi hari ini, saya mau sharing kepada teman-teman semua terkait dengan perjalanan kehidupan saya terlebih dahulu. Jadi saya merupakan seseorang yang dilahirkan pada tahun 2001, teman-teman, dari seorang ayah keturunan Yaman dan ibu kelahiran Blitar. Ayahku adalah seorang penjual jamu dan ibuku adalah seorang penjual jajanan tradisional di pasar, teman-teman.
Dan pada tahun 2007, saat itu ayahku meninggal dunia dan aku hidup berdua bersama ibuku mulai dari tahun 2007 hingga saat ini. Di tahun 2008 sampai 2013 memasuki masa-masa sekolah dasar, saat itu saya tumbuh jadi anak yang pendiam dan juga introvert karena saat itu saya sering jadi bahan bulian teman-teman, saya sering jadi bahan olok-olokan teman-teman karena saat itu saya tidak punya ayah dan juga latar belakang keluarga saya yang sangat sederhana. Di tahun 2014 sampai 2016 memasuki masa-masa sekolah menengah pertama, saat itu saya masih belum mengenal yang namanya penelitian, teman-teman. Saat itu saya masih suka olahraga dan saya suka bikin desain ketika masa SMP saat itu. Jadi beruntunglah untuk teman-teman yang sekarang di masa SMP sudah mengenal yang namanya penelitian seperti itu. Jadi saat itu di masa SMP saya suka olahraga dan saya suka desain. Oleh karena itu, di tahun 2016 ketika ingin ke jenjang yang lebih tinggi, saya ingin masuk di jurusan multimedia ketika masa SMK, teman-teman. Tapi saat itu saya menemui tantangan yang sangat berat karena saat itu ketika mau masuk di jurusan tersebut, saya didiagnosis menderita buta warna parsial sehingga saya nggak bisa masuk di jurusan multimedia dan saya dipindah ke jurusan teknologi hasil pertanian. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan terlebih dahulu di usia saya yang sangat belia saat itu, saya dihadapkan oleh suatu tantangan yang sangat berat karena yang awalnya berkaitan dengan komputer, berkaitan dengan desain, tiba-tiba dipindah ke jurusan yang tiap harinya masak-masak, tiap harinya bikin kue, dan tiap harinya bikin masakan, teman-teman, ketika masa SMK. Tapi teman-teman, dari situ saya mulai mengenal yang namanya inovasi, saya mulai mengenal yang namanya penelitian, dan saya mulai mengenal yang namanya riset ketika masa SMK, karena setiap hari saya dituntut untuk membuat sesuatu yang baru di dalam masakan saya, di dalam jajanan saya, dan di dalam olahan saya. Seperti itu, teman-teman. Dan alhamdulillah, di tahun 2018 dan juga 2019, 2 tahun berturut-turut saya menjadi juara lomba kompetensi siswa tingkat Jawa Timur dan mewakili Jawa Timur di tingkat nasional ketika masa SMK saat itu. Dan di akhir masa SMK saya, saat itu saya menjadi siswa berprestasi dan mendapatkan undangan dari gubernur untuk makan malam dan juga upacara Hari Pendidikan di Gedung Negara Gerahadi di Surabaya. Jadi itu merupakan perjalanan masa SMK saya, teman-teman. Nah, ketika lulus SMK, saat itu saya berbeda dengan teman-teman saya yang lain gitu. Teman-teman saya yang lain itu udah siap banget buat kerja dan juga udah siap banget buat terjun ke dunia industri. Tapi saat itu saya merasa bahwa ilmu yang saya miliki saat itu masih sangat kurang dan saya akan sulit bersaing di luaran sana ketika saya hanya lulus berbekalkan ijazah SMA atau SMK. Oleh karena itu, saya pengen nih masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Saat itu saya coba SNMPTN tapi gagal, saya coba PMDKPN tapi gagal, dan satu-satunya jalur yang bisa saya tempuh saat itu yaitu SBMPTN, teman-teman. Dan alhamdulillah melalui SBMPTN, saya bisa kuliah di jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Jember dan bisa survive hingga saat ini, teman-teman. Dan dari perjalanan saya tadi, sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kita petik bersama? Pelajaran yang bisa kita petik bersama adalah teman-teman perlu paham bahwa nggak semua orang bisa menempuh bangku pendidikan, teman-teman. Karena di luaran sana itu banyak banget yang pengen sekolah, tapi mereka terkendala orang tua, terkendala biaya, dan masih banyak kendala lainnya gitu. Lantas kalian yang sudah menempuh pendidikan saat ini, masa mau sia-siakan waktu ini gitu kan? Maka dari itu, selagi kalian menjadi siswa ataupun mahasiswa nantinya, maksimalkan kesempatan tersebut untuk mencari prestasi, mencari bekal, dan juga mencari pengalaman sebanyak mungkin, teman-teman, supaya kalian ketika lulus akan menjadi orang yang berkualitas. Jadi seperti itu. Dan ketika pertama kali menjadi mahasiswa saat itu, saya semakin tekun dan semakin menggeluti dunia riset, hingga sampai saat ini saya berhasil mendapatkan lebih dari 200 penghargaan di bidang keilmiahan, teman-teman. Dan ini merupakan perjalanan saya secara visual. Jadi di tahun 2007 saat itu ketika lulus TK, memasuki masa-masa sekolah dasar, saat itu saya tumbuh jadi anak yang pendiam dan juga introvert. Mungkin bisa dilihat dari raut wajah anak kecil yang ada di sebelah kiri.
kelihatan ketakutan banget ketika wisuda karena dilihatin orang banyak. Dan di tahun 2019 ketika pertama kali menjadi mahasiswa, saya coba keluar dari zona nyaman tersebut dan saya menggeluti dunia riset. Di tahun 2020, saya pertama kali menjadi pembicara di webinar. Dan di tahun 2021 hingga saat ini, saya bekerja sebagai mentor riset profesional yang bekerja dalam membimbing penelitian bagi adik-adik SMP, SMA, maupun teman-teman mahasiswa. Jadi seperti itu. Dan ketika pertama kali membuat karya tulis ilmiah dan terjun ke dunia kompetisi, apakah Kak Tabet langsung mendapatkan kemenangan? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi ketika saya pertama kali mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah, saya menemui berbagai kekalahan saat itu. Dan mayoritas kekalahan tersebut hanya menjadi peserta gitu. Tapi teman-teman, dari kekalahan yang saya alami saat itu, saya evaluasi dan saya cari tahu kekurangan saya di mana dan kelemahan karya tulis ilmiah saya di mana gitu. Dan alhamdulillah setelah saya coba lagi, saat ini memiliki 201 penghargaan di bidang keilmiahan, 34 kali menjadi Dewan Juri kompetisi ilmiah berskala nasional, 188 kali menjadi pemateri webinar dengan skala regional maupun nasional, dan sudah punya 11 publikasi penelitian skala nasional maupun internasional, teman-teman. Dan sebelum masuk ke materi lebih jauh, saya mau tanya ke teman-teman siswa di sini, khususnya buat teman-teman SMP dan juga SMA, apakah teman-teman di sini sudah punya pengalaman mengikuti lomba karya tulis ilmiah sebelumnya atau belum nih? Mungkin bisa dijawab di kolom chat terlebih dahulu, teman-teman. Oke, ada yang sudah, ada juga yang belum. Oke, mayoritas dari teman-teman pernah tapi kalah. Pernah 1 kali, Kak. Belum. Sudah pernah. Pernah tapi gagal terus. Oke, sangat bervariatif ya, teman-teman. Ada yang udah pernah ikut tapi gagal. Ada juga yang belum sama sekali. Ada juga yang sudah pernah mengikuti dan sudah pernah jadi juara. Jadi macam-macam banget pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman di sini. Dan kakak apresiasi hal tersebut karena dari teman-teman di sini itu sudah punya keberanian untuk memulai gitu. Dan itu merupakan suatu langkah yang sangat baik gitu, teman-teman. Oke, sudah pernah. Oke. Sudah pernah mengikuti tapi belum rezekinya. Oke, meskipun teman-teman sudah pernah mengikuti tapi belum rezekinya, itu enggak masalah, teman-teman. Karena dari situ kita mendapatkan pengalaman yang banyak dan juga kita mendapatkan pelajaran dari situ, teman-teman. Jadi jangan sedih buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti kompetisi tapi gagal. Dan jangan sedih buat teman-teman yang masih belum pernah sama sekali mengikuti kompetisi, teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu, kakak lanjut lagi. Terima kasih juga ya teman-teman atas apresiasinya dan juga antusiasmenya. Senang banget kakak ngelihat kolom chat yang sangat ramai dan antusias seperti ini. Dan alhamdulillah teman-teman semakin termotivasi untuk berkarya seperti itu. Ini ada juga cerita dari Dava. Udah pernah ikut lomba 3 kali. Yang 2 alhamdulillah lolos dari lombanya seperti Kak Tabet, tertarik dengan dunia ilmiah. Jadi betul banget cerita dari Dava. Jadi ketika teman-teman mengikuti suatu kompetisi ilmiah, terus habis itu lolos sekali nih, kita bakal ketagihan, teman-teman, untuk menciptakan karya-karya berikutnya seperti itu. Oke, ada juga dari Putu Mei, sudah pernah dan beberapa ada yang dapat sempat juga dibimbing Kak Tabet. Oke, aku ingat banget ya dari Putu. Pernah ikut Maires sampai final doang, Kak. Oke. Ketika mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah dan sudah bisa sampai final, itu sudah merupakan suatu pencapaian yang bagus banget, teman-teman. Karena kalian sudah berhasil mengarahkan ratusan karya yang lain gitu. Jadi seperti itu. Oke, dari Firda, sudah Kak mengikuti lomba artikel ilmiah dan dapat juara 2. Oke, itu suatu pencapaian yang sangat baik dan sangat bagus gitu, teman-teman. Oke, mungkin kakak lanjut lagi ya teman-teman. Nanti sharing dan ceritanya bisa banget di sesi diskusi. Nggak usah sungkan dan juga nggak usah takut buat diskusi bareng kakak. Seperti itu. Dan kakak mau sharing juga kepada teman-teman semua terkait dengan perjalanan riset atau perjalanan penelitian kakak jauh ini seperti apa gitu. Jadi ini merupakan salah satu pencapaian yang paling berkesan menurut kakak
di hidup kakak. Saat itu kakak mengikuti suatu lomba esai ilmiah atau sejenis karya tulis ilmiah. Dan saat itu kakak menjadi salah satu finalis gitu. Menjadi salah satu finalis dari ribuan karya yang disubmit di situ. Seperti itu. Nah, oke, mungkin ini bisa dibantu ya dari teman-teman panitia. Karena dari mouse-nya sepertinya ada yang mengendalikan juga. Kakak coba share screen ulang kepada teman-teman. Jadi thank you banget buat teman. Dan ini merupakan perjalanan untuk kompetisi yang paling berkesan menurut kakak. Karena dari kompetisi ini kakak bisa semakin dikenal di dalam dunia penelitian. Jadi ini merupakan kompetisi karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di United Kingdom atau yang ada di Inggris, teman-teman, seperti itu. Dan saat itu kakak menjadi satu-satunya mahasiswa yang lolos menjadi finalis, teman-teman, kayak gitu. Satu-satunya finalis dari Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Di situ lawan-lawan kakak itu mayoritas adalah lulusan S2 dan juga S3, teman-teman, kayak gitu. Jadi ada dari University of Edinburgh dari United Kingdom, ada juga dari University of Leeds dari United Kingdom, ada juga dari Wageningen University and Research dari Belanda, dan ada juga dari Heidelberg University dari Jerman, seperti itu, teman-teman. Dan hanya kakak yang dari Universitas Jember, teman-teman, kayak gitu. Dan ketika kompetisi ini berjalan, kakak saat itu jadi salah satu finalis dari ratusan karya yang ada di situ, dan kakak mempresentasikan karya kakak di depan puluhan mahasiswa yang ada di United Kingdom, teman-teman, kayak gitu. Jadi teman-teman ketika mengikuti suatu kompetisi ilmiah, teman-teman bisa jalan-jalan gratis, teman-teman bisa semakin dikenal di sekolah, dan juga teman-teman bakal mendapatkan benefit berupa sertifikat dan dana pembinaan, seperti itu. Dan itu merupakan keuntungan yang kalian dapatkan ketika kalian terjun ke dalam dunia karya tulis ilmiah, seperti itu, teman-teman. Dan aku harap selanjutnya teman-teman dari sinilah yang menjadi inovator muda dan peneliti muda yang bisa berkiprah di dunia penelitian, entah itu skala nasional maupun skala internasional, teman-teman, kayak gitu. Ada juga cerita lain dari Kak Reza selaku CEO dari Science Center Indonesia. Kak Reza berbekal suatu tulisan itu bisa pergi ke luar negeri gratis, teman-teman, bisa pergi ke Korea, bisa pergi ke Amerika Serikat secara gratis, kayak gitu. Dan kakak gara-gara karya tulis ilmiah tahun ini juga bakal pergi ke Turki secara gratis, teman-teman, kayak gitu. Ada juga Kak Novia selaku moderator gara-gara karya tulis ilmiah bisa pergi ke London gratis di tahun ini, kayak gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan gratis, yang mau mendapatkan benefit dari karya tulis ilmiah, ayo sama-sama berkarya bareng Science Center Indonesia, ciptakan karya yang bermanfaat dan juga berdampak terhadap sekitar, seperti itu. Jadi itu. Dan teman-teman perlu memaknai kalimat yang kakak sajikan di layar, teman-teman. Teman-teman perlu benar-benar paham bahwa tidak semua orang itu seberuntung kalian bisa mengenyam bangku pendidikan, apalagi mengenal yang namanya karya tulis ilmiah. Lantas kalian yang sudah menempuh bangku pendidikan dan juga mengenal karya tulis ilmiah, masa mau sia-siakan waktu ini gitu? Karena suatu saat, waktu kalian sebagai siswa ataupun mahasiswa nanti, itu akan habis, teman-teman. Ketika waktu kalian sebagai siswa atau mahasiswa itu sudah habis, kalian nggak bisa tuh ikut-ikut lomba karya tulis ilmiah. Kalian nggak bisa tuh menciptakan suatu karya. Kalian nggak bisa tuh ikut lomba kayak gitu. Maka dari itu, selagi masih menjadi siswa, maksimalkan waktu kalian dan cari pengalaman sebanyak mungkin, teman-teman. Mencari prestasi sebanyak mungkin dari karya tulis ilmiah tersebut. Kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga nular. Amin. Amin. Ya Allah, kita doa-doa bersama. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan apa yang diinginkan ke depannya. Seperti itu. Kakak lanjut lagi. Dan kenapa sih kita harus belajar terkait dengan penelitian? Kenapa kita kok nggak belajar hal yang lain gitu? Jadi menurut Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2020, teman-teman perlu tahu bahwa 10 skill yang paling dibutuhkan di dunia saat ini itu antara lain analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative,
leadership and social influence, technology use, monitoring and control, technology design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility, dan yang terakhir adalah reasoning, problem solving, and ideation. Dan ketika teman-teman belajar terkait dengan penelitian atau karya tulis ilmiah, maka kalian akan mendapatkan 6 skill sekaligus yang paling dibutuhkan di dunia saat ini, teman-teman. Jadi nggak ada ruginya ketika teman-teman belajar terkait dengan penelitian, dan nggak ada ruginya ketika teman-teman belajar terkait dengan karya tulis ilmiah kayak gitu. Karena itu bakal mendatangkan banyak keuntungan bagi kalian ke depannya, teman-teman, kayak gitu. Dan sekarang kita mulai masuk ke materi yang lebih spesifik terkait dengan karya tulis ilmiah atau KTI. Jadi secara definisi, karya tulis ilmiah adalah tulisan ilmiah yang berisikan data, fakta, dan solusi dalam pemecahan suatu masalah yang ditinjau melalui landasan teori, penelitian, pengembangan, kajian, dan metode ilmiah. Dan ketika teman-teman menulis karya tulis ilmiah, akan terdapat 5 bagian di dalam karya tulis ilmiah. 5 bagian itu apa aja, Kak? 5 bagian itu ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 tinjauan pustaka, ada bab 3 metode penelitian atau metode penulisan, ada bab 4 hasil dan pembahasan, dan ada bab 5 penutup, teman-teman. Kayak gitu. Per bagian itu isinya apa aja? Per bagian itu isinya bisa teman-teman lihat pada slide berikut. Jadi pada bab 1 pendahuluan, itu terdapat yang namanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi ada 4 bagian di dalam bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah ini menjelaskan mengenai permasalahan yang akan kalian selesaikan melalui penelitian kalian, teman-teman. Rumusan masalah ini adalah sesuatu yang akan kalian cari tahu melalui penelitian kalian, dan biasanya berupa kalimat pertanyaan. Itu rumusan masalah. Sedangkan tujuan penelitian ini merupakan sesuatu yang akan kalian lakukan dalam penelitian kalian nanti. Dan manfaat penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari penelitian yang kalian lakukan. Ditinjau dari berbagai perspektif. Manfaat untuk pemerintah, manfaat untuk akademisi, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk industri. Jadi seperti itu contohnya. Itu bab 1 pendahuluan, teman-teman. Bab 2 tinjauan pustaka, teman-teman menjelaskan mengenai kajian teori yang mendukung penelitian kalian. Jadi kalian menjelaskan definisi dari bahan-bahan yang kalian gunakan, atau definisi dari metode-metode yang kalian gunakan, atau definisi dari alat yang kalian gunakan dalam penelitian kalian. Itu tinjauan pustaka. Teman-teman juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian kalian. Itu di tinjauan pustaka, teman-teman. Lalu masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di bab 3 metode penelitian, teman-teman menjelaskan mengenai jenis penelitiannya apa, tahapan penelitiannya seperti apa, rancangan penelitiannya seperti apa, dan juga metode pengumpulan datanya seperti apa. Jenis penelitian ini ada 2, teman-teman. Ada jenis penelitian kualitatif, ada jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berisikan data berupa deskripsi, kata, ataupun gambar, teman-teman. Itu kualitatif. Sedangkan jenis penelitian kuantitatif ini adalah jenis penelitian yang berisikan data numerik berupa angka, teman-teman. Seperti itu. Semisal nih, teman-teman melakukan penelitian, tapi teman-teman itu penelitiannya melalui wawancara. Itu kan datanya berupa kata. Jadi itu tergolong ke dalam kualitatif. Beda halnya ketika teman-teman melakukan penelitian, tapi teman-teman itu melakukan pengujian di laboratorium. Semisal pengujian antibakteri. Di situ kan datanya berupa angka. Jadi itu tergolong ke dalam penelitian kuantitatif. Jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya, ada juga tahapan penelitian, rancangan penelitian, dan metode pengumpulan data. Nah, bagian-bagian tersebut itu menjelaskan mengenai penelitian kalian mulai dari awal hingga akhir, teman-teman.
mulai dari persiapan bahan, terus habis itu sampai ke analisis data, kayak gitu. Jadi secara garis besar seperti itu untuk metode penelitian. Lalu di bab keempat atau bagian keempat yaitu hasil dan pembahasan, pada bagian ini teman-teman menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah kalian lakukan, disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Jadi itu hasil dan pembahasan. Dan pada bagian kelima atau bab 5 yaitu penutup, teman-teman menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan saran penelitian. Kesimpulan ini berisikan terkait dengan hasil penelitian kalian, disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Sedangkan saran penelitian ini adalah kekurangan atau celah penelitian kalian yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Jadi secara garis besar bagian-bagian di dalam karya tulis ilmiah itu seperti itu teman-teman. Terdiri dari 5 bagian atau 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 adalah penutup. Jadi seperti itu. Oke, kakak lanjut lagi. Dan sekarang kakak akan membahas terkait dengan ide penelitian yang sering kalian temui atau sering kalian gunakan sehari-hari. Aku yakin 1000% teman-teman tahu yang namanya Gojek, e-Fishery, Tokopedia, dan juga Ruang Guru. Keempat ide ini itu berasal dari penelitian juga teman-teman. Berasal dari karya tulis ilmiah juga. Contohnya seperti Gojek. Gojek itu kan menciptakan platform kendaraan online guna mempermudah masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan ojek, mendapatkan mobil, dan juga mengakses beberapa hal yang lain. Dan itu menyelesaikan permasalahan teman-teman. Lalu ada juga e-Fishery. E-Fishery ini itu dia merupakan perusahaan yang menciptakan alat pakan otomatis untuk ikan gitu, guna meningkatkan produksi ikan dan meningkatkan penghasilan nelayan atau pembudidaya ikan gitu. Dan itu menyelesaikan permasalahan juga. Lalu ada juga Tokopedia atau teman-teman lebih kenal dengan toko hijau gitu ya. Tokopedia ini menciptakan situs jual beli online guna mempermudah masyarakat yang biasanya kita pergi ke toko, kita pergi ke warung, tapi melalui Tokopedia kita bisa mengakses atau melakukan jual beli hanya dengan melalui handphone atau smartphone kita, teman-teman. Dan itu menyelesaikan permasalahan gitu. Ada juga yang terakhir yaitu Ruang Guru. Ruang Guru ini menciptakan platform pendidikan dan belajar guna meratakan akses pendidikan yang awalnya kita itu sulit untuk mendapatkan bimbel atau mahal untuk mendapatkan bimbel gitu. Tapi melalui Ruang Guru, bimbel itu jadi lebih mudah dan lebih murah untuk diakses gitu. Itu juga menyelesaikan permasalahan. Nah, dari keempat ide yang sudah sering kalian gunakan ini, teman-teman perlu mengetahui satu hal. Ide penelitian itu selalu menyelesaikan permasalahan, selalu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada gitu. Jadi aku harap teman-teman di sini bisa jadi the next innovator gitu. Teman-teman bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk sekitar kalian dan menyelesaikan permasalahan di sekitar kalian. Jadi seperti itu. Dan kakak akan jelaskan juga kepada teman-teman semua terkait dengan beberapa penelitian yang di era saat ini gitu. Jadi ada beberapa ide potensial yang bisa teman-teman kembangkan lebih lanjut untuk menjadi ide penelitian atau ide karya tulis ilmiah nantinya seperti itu. Jadi ada virtual reality, ada juga artificial intelligence, ada juga augmented reality, ada juga energi terbarukan, ada juga nanomaterial, ada juga bahan alam. Dan masih banyak lagi ide penelitian potensial. Tapi yang akan kakak jelaskan pada pagi hari ini adalah 6 ide potensial ini. Jadi teman-teman bisa ciptakan ide dari sini, bisa kembangkan ide dari sini. Seperti itu. Virtual reality itu merupakan ide teknologi potensial yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan dunia maya hanya melalui suatu kacamata. Seperti itu teman-teman. Dan itu bisa kalian kembangkan sebagai ide penelitian nantinya. Ada juga artificial intelligence. Artificial intelligence ini merupakan ide kecerdasan buatan yang memungkinkan kita untuk menciptakan suatu alat atau suatu sistem yang setara dengan otak manusia, teman-teman. Ada juga augmented reality. Augmented reality ini
ide teknologi yang menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Dan biasanya augmented reality ini digunakan untuk edukasi, teman-teman, untuk pendidikan, kayak gitu. Juga ide di bidang energi terbarukan. Ini ide yang lagi hype banget. Jadi teman-teman bisa menciptakan ide yang menarik dengan memanfaatkan sumber energi dari alam dan berkelanjutan. Semisal energi dari angin, atau energi dari biomasa, atau energi dari air. Itu bisa kalian kembangkan jadi ide penelitian yang menarik, teman-teman. Lalu ada juga nanomaterial. Jadi nanomaterial ini merupakan ide penelitian dengan mengecilkan ukuran bahan hingga ukuran 1 hingga 100 nanometer untuk meningkatkan efektivitas dan khasiatnya, teman-teman. Seperti itu. Sebagai contoh, dulu kakak pernah melakukan penelitian nanomaterial. Ide kakak itu buat suatu permen yang mana permennya ini itu ditambahkan minyak atsiri lemon dan juga serai untuk mengatasi karies gigi. Nah, saat itu minyak atsirinya itu kakak buat dalam bentuk nano, sehingga ukurannya lebih kecil, sehingga efektivitasnya itu lebih meningkat. Jadi itu merupakan contoh penelitian nanomaterial, teman-teman. Dan nanomaterial ini penelitiannya sangat-sangat potensial, dan Dewan Juri itu biasanya sangat suka gitu dengan topik ini. Jadi seperti itu. Dan penelitian yang terakhir adalah penelitian terkait dengan bahan alam. Jadi teman-teman bisa mengamati bahan alam yang ada di sekitar kalian, dan itu bisa dijadikan sebagai topik penelitian atau topik karya tulis ilmiah yang potensial, teman-teman. Seperti itu. Misal untuk mengobati diabetes, atau untuk mengobati kanker, atau untuk mengobati berbagai penyakit yang lain. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan ide penelitian potensial yang bisa teman-teman kembangkan lebih lanjut. Seperti itu. Lalu teman-teman juga perlu memahami karakter yang harus dimiliki oleh peneliti, teman-teman. Karena peneliti itu harus menjunjung beberapa hal gitu. Yang pertama, peneliti itu harus faktual dan juga disiplin. Artinya, teman-teman ketika melakukan penelitian itu harus berdasarkan pada kebenaran, teman-teman. Tidak boleh ada kebohongan di dalam penelitian yang kalian lakukan, seperti itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman harus memiliki sifat terbuka dan juga fleksibel. Artinya apa? Artinya teman-teman harus terbuka terhadap pengetahuan baru yang kalian dapatkan, dan fleksibel, artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman terkini, teman-teman. Semisal sekarang eranya teknologi, berarti teman-teman harus menyesuaikan ke arah teknologi, seperti itu. Peneliti harus memiliki sikap atau karakter seperti itu. Dan yang terakhir, peneliti muda itu harus mampu bekerja sama, teman-teman, kayak gitu. Karena kalau kalian hanya berjalan sendiri-sendiri, itu akan berat, teman-teman. Tapi kalau bekerja sama satu sama lain, itu akan jadi lebih mudah, gitu. Seperti itu. Dan akan kakak jelaskan juga terkait dengan tantangan di dunia penelitian, kayak gitu. Karena ada beberapa tantangan yang kakak temui berdasarkan pengalaman kakak selama meneliti, seperti itu. Jadi kurang lebih ada 3 tantangan yang perlu teman-teman persiapkan juga nih nantinya ketika teman-teman terjun ke dalam dunia penelitian. Yang pertama, terkadang ketika kita menulis atau meneliti, kita itu mengalami yang namanya stuck gitu, teman-teman. Ketika kita mengalami, teman-teman itu jangan berhenti menulis, tapi teman-teman itu hanya perlu melakukan penyegaran pikiran, teman-teman. Kalian hanya perlu melakukan refreshing gitu, istirahatkan dan kalian supaya lebih seger, lebih fresh, dan juga lebih jernih pemikirannya, kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau udah stuck, udah benar-benar buntu, udah benar-benar nggak bisa nulis, usahakan refreshing sejenak, berhenti sejenak. Setelah refreshing, lanjutkan lagi penelitian dan penulisan kalian, seperti itu. Jadi jangan dipaksa terus, teman-teman. Karena otak kita itu juga butuh istirahat gitu kan, kayak gitu. Itu tantangan yang pertama. Lalu tantangan yang kedua, biasanya ketika kita melakukan penelitian, biasanya terdapat keterbatasan alat atau dana ataupun bahan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan riset ataupun melakukan penelitian, terkadang ada hambatan atau tantangan seperti ini gitu. Dan guna mengatasi permasalahan ini, teman-teman ketika akan melakukan penelitian, usahakan
susun rencana penelitian sebaik mungkin teman-teman, kayak gitu. Susun rencana penelitian dan juga teman-teman perlu melakukan eksplorasi di luar daerah kalian. Semisal kalian butuh pengujian GCMS, tapi di daerah kalian itu nggak ada gitu. Coba cari ke daerah lain gitu. Atau teman-teman butuh bahan yang nggak ada di daerah kalian, beli di Shopee atau di Tokopedia, itu bisa teman-teman, kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Lalu tantangan yang ketiga, yaitu komunikasi sulit antar anggota. Jadi ini sering jadi tantangan juga, terutama buat kita yang masih muda-muda gitu ya. Ketika kita melakukan penelitian atau ikut lomba karya tulis ilmiah, terkadang ada anggota kita yang hilang-hilangan, ada anggota kita yang sulit untuk dihubungi, ada anggota kita yang kerjanya lama banget gitu. Dan itu merupakan suatu tantangan yang harus kalian hadapi teman-teman. Cara menghadapinya seperti apa? Kalau dari pengalaman kakak sendiri, ketika ingin mulai meneliti, kakak mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan pengalaman dari anak ini seperti apa gitu. Terus habis itu track record-nya dia seperti apa. Terus habis itu kakak juga pertimbangkan terkait dengan kebutuhan gitu. Kakak butuh orang yang bisa desain. Ya udah kakak cari orang yang jago desain kayak gitu. Terus habis itu kakak juga sering mengagendakan pertemuan bersama tim kakak supaya komunikasi itu selalu terjalin, selalu terhubung antara satu dengan yang lain, sehingga nggak ada tuh yang namanya lost contact atau sulit dihubungi karena kakak sering melakukan komunikasi dengan mereka. Jadi seperti itu. Oke, dari Amelia, kalau tetap stuck gimana Kak? Apalagi kadang dekat deadline. Oke, kalau semisal melakukan penelitian atau melakukan penulisan, terus habis itu benar-benar stuck dan nggak bisa melakukan apa-apa, jawabannya apa? Atau apa yang harus kalian lakukan? Kalau dari kakak sendiri, biasanya kalau udah benar-benar stuck, itu kakak melakukan yang namanya nap sleep, teman-teman. Nap sleep ini adalah tidur sejenak gitu. Ini sama aja dengan refreshing sebenarnya. Cuman kakak terapkan nap sleep, kakak tidur 15-30 menit, setelah itu bangun lagi dan kakak kebut lagi untuk menulis. Dan itu bisa jadi fresh lagi, bisa jadi jernih lagi pikiran kakak teman-teman, kayak gitu. Itu bisa teman-teman terapkan juga, termasuk Amelia. Lalu ada juga dari Erza nih, paling sulit poin nomor 3, sulit dihubungin, itu benar banget. Jadi banyak banget hal seperti itu yang kita temui ketika kita di dunia kompetisi teman-teman, kayak gitu. Kalau komunikasinya udah bagus, tapi timnya tetap susah buat kerjasama, gimana Kak? Ganti partner kah? Betul banget. Jadi kalau semisal komunikasinya udah terjalin dengan baik, terus habis itu omong-omongannya udah enak, udah nyambung, tapi ternyata kerjasamanya masih sulit, lebih baik cari anggota yang lain sesegera mungkin teman-teman, sehingga penelitian kalian tetap bisa berjalan kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, ini juga ada dari Sabila ya. Kalau kelompoknya gimana Kak pemilihannya? Pemilihannya biasanya penelitian itu biasanya kakak punya role yang harus ada di dalam tim kakak. Yang pertama adalah anak yang jago nulis, yang kedua adalah anak yang jago public speaking, dan yang ketiga adalah anak yang jago desain. Nah, itu patokan yang kakak gunakan ketika kakak menentukan tim, kayak gitu. Setelah ketiga komponen itu sudah lengkap, kakak baru running penelitiannya, kayak gitu. Dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian nanti, seperti itu. Jadi itu, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain atau tanggapan-tanggapan yang lain kakak diskusikan di sesi tanya jawab ya teman-teman, kayak gitu. Dan di bagian ini akan kakak jelaskan terkait dengan benefit atau keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari dunia penelitian. Sebenarnya benefit yang bisa kalian dapatkan itu super banyak banget dari dunia penelitian teman-teman. Tapi ada 4 hal pokok yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama yaitu tentu sertifikat. Ketika teman-teman juara di dalam kompetisi keilmiahan, teman-teman akan mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikatnya ini itu berguna untuk berbagai keperluan. Semisal teman-teman mau apply beasiswa atau teman-teman mau apply ke sekolah favorit, itu bisa membantu kalian agar lebih lancar ke sana teman-teman. Lalu ada juga dana pembinaan. Dana pembinaan ini akan kalian dapatkan ketika teman-teman jadi juara dalam kompetisi keilmiahan. Dan ini tentu sangat bagus bagi kalian sebagai pemasukan kalian, sebagai tabungan kalian,
atau sebagai uang jajan kalian kayak gitu. Dan tentu itu akan menguntungkan kalian, teman-teman. Lalu yang ketiga, ini tadi sebenarnya udah ada yang menyinggung ini ya di kolom chat gitu. Jadi ketika teman-teman terjun ke dunia keilmiahan atau dunia penelitian, teman-teman akan jadi lebih mudah untuk mengerjakan tugas, termasuk mengerjakan skripsi. Dan itu yang saya alami saat ini, teman-teman. Karena kita sudah terbiasa menulis, karena kita sudah terbiasa meneliti, maka menulis tugas akhir atau mengerjakan tugas itu adalah hal yang mudah, teman-teman. Karena kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk merangkai kalimat, teman-teman, dan menganalisis sesuatu gitu. Dan itu dampak jangka panjang yang akan kalian rasakan nantinya, teman-teman. Jadi kayak gitu. Dan benefit yang terakhir yaitu beasiswa sekolah. Jadi ketika teman-teman jadi juara kompetisi ilmiah, teman-teman akan jadi lebih mudah untuk masuk sekolah favorit atau universitas favorit nantinya, teman-teman, kayak gitu. Dan teman-teman akan jadi jauh lebih mudah mendapatkan beasiswa, teman-teman, untuk mempermudah kehidupan kalian selama masa sekolah atau masa perkuliahan nanti, kayak gitu. Dan itu merupakan keuntungan yang pasti kalian dapatkan dan kakak berani jamin, kayak gitu. Dan benefit yang terakhir, ketika teman-teman jadi juara dalam kompetisi keilmiahan, teman-teman bisa jalan-jalan gratis dan teman-teman bisa healing gratis gitu. Semisal ada kompetisi yang diadakan oleh Universitas Hasanuddin gitu, dan itu mengharuskan kalian offline, maka kalian akan diundang langsung ke sana, teman-teman, untuk melakukan presentasi dan tanya jawab di Makassar seperti itu. Dan itu dibiayai penuh, teman-teman, kayak gitu. Atau ada kompetisi yang diadakan di semisal di Jakarta gitu. Nah, teman-teman akan mendapatkan fully funded atau pembiayaan penuh untuk datang ke Jakarta dan juga untuk mempresentasikan karya kalian di depan dewan juri kayak gitu. Dan itu merupakan keuntungan yang kalian dapatkan, teman-teman. Atau kalian mendapatkan juara lomba karya tulis ilmiah dan juara satunya itu bisa pergi ke luar negeri gratis. Itu merupakan keuntungan yang pasti kalian dapatkan juga ketika teman-teman nanti terjun ke dunia penelitian gitu. Salah satu kompetisi di bidang siswa yang bisa sampai di tingkat internasional itu ada yang namanya LPB, Lomba Peneliti Belia, dan juga ada yang namanya OPSI, teman-teman. Nah, OPSI dan LPB ini lombanya berjenjang, teman-teman. Contoh OPSI gitu ya, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ketika teman-teman jadi juara OPSI di tingkat nasional, maka teman-teman nanti akan bertarung bersama juara LKIR, Lomba Karya Ilmiah Remaja. Nah, nanti pemenangnya akan dikirim ke Amerika untuk mengikuti kompetisi yang namanya Intel ISEF, teman-teman, kayak gitu. Dan itu merupakan suatu keuntungan yang akan kalian dapatkan juga nantinya, kayak gitu. Jadi itu merupakan benefit dan keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari dunia penelitian. Dan sebagai penutup, aku mau memberikan motivasi penutup kepada teman-teman semua. Jadi ketika aku kecil, aku saat itu mempunyai mimpi ingin masuk koran atau ingin masuk media massa supaya aku bisa dibaca Abi dan juga mamaku gitu dengan karya yang aku ciptakan. Dan alhamdulillah mulai dari tahun 2020 kemarin beberapa karyaku diliput di beberapa media nasional, teman-teman. Saat itu aku buat masker ramah lingkungan yang mudah terurai dari jerami padi. Aku juga buat alat pendeteksi mikroplastik. Aku juga buat teh penurun gula darah dan saat itu mendapatkan medali emas di Rusia kayak gitu. Dan aku harap selanjutnya karya teman-teman lah yang masuk di media massa ataupun media cetak, dan aku harap teman-teman bisa membanggakan kedua orang tua kalian masing-masing dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kalian. Jadi seperti itu. Sebagai kalimat penutup, teman-teman perlu paham bahwa berprestasi itu tidak menjamin kita bakal sukses ke depannya, teman-teman. Tapi dengan berprestasi, itu dapat membuka banyak peluang kita untuk menuju kesuksesan tersebut. Jadi itu kalimat yang perlu kalian tanamkan supaya teman-teman lebih bersemangat untuk berkarya dan juga berprestasi ke depannya. Jadi mungkin itu yang bisa kakak sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf sekali apabila ada salah kata atau perbuatan, ataupun ada suatu kekurangan dari penyampaian kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman dan dapat menjadi bekal buat kalian ke depannya untuk berkarya dan juga berprestasi. Pesan kakak tunggu kabar prestasi dari 269 peserta webinar pada pagi hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SHI, muda berkarya, prestasi luar biasa. Kakak kembalikan ke Kak Novia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tabet atas paparan materi yang sangat luar biasa, menginspirasi ya teman-teman. Sepertinya dari tadi aku baca kolom chat ini pada antusias ya mendengarkan materi dari Kak Tabet. Terima kasih sekali Kak Tabet. Nah, dari Kak Tabet ini kita banyak belajar ya teman-teman, bahwa untuk menjadi seorang pemuda yang memiliki motivasi tinggi dan juga percaya terhadap perubahan. Nah, semangat berprestasi Kak Tabet ini semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk terus semangat berkarya dan juga terjun gitu ya di penelitian dan juga di dunia penulisan. Oke, selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Nah, agar tertib ya teman-teman, di sini teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, nanti akan saya tunjuk satu persatu. Oke, mungkin untuk yang pertama ada dari SMPI Al-Akbar, Alexa Salsabila. Untuk Kak Afi bisa dibantu unmute ya. Oke, silakan Alexa. Oke, halo Kak Tabet, suaraku sudah kedengeran belum Kak? Sudah terdengar Alexa. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan aku Alexa Salsabila, aku dari SMP Islam Akbar Mojokerto, dan saat ini aku duduk di bangku kelas 8 SMP, dan sebelumnya alasan aku mengikuti FEBIS ini karena memang aku punya passion di bidang menulis gitu Kak. Nah di sini aku mau tanya, salah satu hal yang masih aku belum tahu alasannya sampai sekarang, dan memang menurut aku ini salah satu pengalaman pertama aku dalam bidang penelitian. Jadi beberapa waktu lalu aku mengikuti salah satu lomba penelitian pertama aku beserta teman-teman dari sekolahku juga, dan di situ kita lolos hingga ke tahap final Kak, karena ini lombanya offline, jadi tentu kita final itu melalui presentasi offline gitu. Nah, pada saat kita lolos di tahap final itu, poin dari kelompok kita tuh yang paling tinggi, dan selisih dari tim-tim lainnya itu jauh gitu Kak dengan karya tulis ilmiah kita. Dan saat presentasi, kita itu sempat disinggung sama jurinya bahwa salah satu kesalahan fatal kita adalah terdapat kesalahan penulisan di dalam pendahuluan. Jadi karena kesalahan tersebut, kita tidak bisa mendapatkan juara, kalau misal kata jurinya seperti itu. Dari sini aku mau tanya Kak, kira-kira yang paling berpengaruh dalam penulisan karya tulis ilmiah ataupun lomba dari karya tulis ilmiah itu apa sih Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Alexa. Silakan kepada Kak Tabet, dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Novia atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga dari Alexa atas pertanyaan yang menarik untuk dibahas, dan teman-teman semua juga perlu mengetahui hal ini seperti itu. Jadi pertanyaan dari Alexa adalah, hal apa yang paling berpengaruh dalam penulisan karya tulis ilmiah kayak gitu? Karena Alexa menemui kasus bahwa kesalahan fatalnya ada di pendahuluan, seperti itu kan. Dan di sini mungkin kakak akan jelaskan satu persatu, mulai dari pendahuluan, terus habis itu ada juga tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga penutup. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, karena Alexa mengalami kesalahan di situ gitu kan. Jadi di dalam penulisan pendahuluan penelitian, itu hal yang harus ada, itu adalah 4 komponen. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Terkadang ada juga batasan penelitian kayak gitu. Tapi yang harus ada itu adalah 4 komponen tersebut. Nah, di dalam latar belakang masalah, Alexa harus menjelaskan secara runtut terkait dengan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian Alexa. Nah, yang dimaksud secara runtut ini apa? Jadi di dalam penulisan latar belakang itu idealnya terdiri dari 3 paragraf gitu. Paragraf pertama itu adalah permasalahan umum dan juga potensi. Paragraf kedua ini adalah permasalahan khusus. Paragraf ketiga ini adalah solusi yang Alexa punya serta penelitian terdahulu seperti itu. Dan ketika menuliskan latar belakang masalah, itu harus ada yang namanya data dan fakta kayak gitu. Harus ada yang namanya sitasi, harus ada yang namanya kutipan seperti itu. Jadi itu untuk latar belakang masalah. Lalu ada yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah kalimat pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian kita. Nah, lalu ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan dalam penelitian kita.
Nah, ini mungkin bisa jadi catatan juga. Mungkin kesalahan Alexa ada di sini juga gitu. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini jumlahnya harus sama. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuan penelitiannya juga harus 3, kayak gitu. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari penelitian yang kita lakukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, usahakan jangan sampai salah membedakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kalau tujuan penelitian ini adalah sesuatu yang kita lakukan dalam penelitian kita, kalau manfaat penelitian ini adalah dampaknya, manfaatnya seperti apa ke sekitar kita. Jadi kayak gitu. Itu bab 1 pendahuluan. Jadi bisa Alexa koreksi sendiri nanti ya kesalahannya di mana dan kekurangannya di mana. Lalu di bab 2 tinjauan pustaka. Di bab 2 tinjauan pustaka ini kita hanya menjelaskan mengenai landasan teori yang kita gunakan dalam penelitian kita, seperti itu. Semisal kita membuat suatu alat dari Arduino, kita definisikan Arduino adalah bla 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 bla. Terus habis itu di bab 2 kita juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian kita, kayak gitu. Supaya kita mengetahui kebaruan penelitian kita di mana. Itu bab 2. Di bab 3, di metode penelitian, kita menjelaskan mengenai tahapan penelitian kita seperti apa, jenis penelitian seperti apa, rancangan penelitiannya seperti apa, dan juga analisis datanya seperti apa, pengumpulan datanya seperti apa. Jadi itu metode penelitian. Dan metode penelitian ini harus dijelaskan secara runtut dan rapi juga. Lalu di bab 4, hasil dan pembahasan, teman-teman menjelaskan hasil temuan kalian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian kalian, kayak gitu. Dan di bab 5 penutup, kita menyimpulkan apa yang sudah tujuan penelitian kita. Dan di daftar pustaka, ini sebagai tambahan juga, dalam penulisan karya tulis ilmiah, minimal daftar pustaka yang bisa kita gunakan, itu jumlahnya adalah 10. Usahakan jangan kurang dari 10. Karena kalau kurang dari 10, posisi penelitian kita jadi lemah, teman-teman, kayak gitu. Jadi minimal 10 daftar pustaka. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk pertanyaan dari Alexa dan untuk pengetahuan dari teman-teman yang lain juga. Jadi terkait dengan kesalahan dalam penulisan pendahuluan yang Alexa alami, kemungkinan terletak pada penulisan latar belakangnya yang tidak runtut, terus di latar belakangnya itu tidak ada data dan fakta atau kutipan, dan juga penulisan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Kemungkinan ada di bagian tersebut terkait dengan kesalahan dari penulisan pendahuluan Alexa, dan itu harus diperbaiki karena itu tergolong ke dalam sesuatu yang urgent juga, kayak gitu. Jadi seperti itu. Semoga menjawab ya untuk Alexa, dan terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Novia. Oke, terima kasih Kak Tabet. Semoga dapat menjawab pertanyaan Alexa ya, dan juga dapat menjadi bekal untuk lomba-lomba penulisan berikutnya. Oke, penanya berikutnya silakan kepada Ahmad Rivaldi dari Mandua, Kota Palu. Kepada Kak Ave, boleh dibantu ya untuk unmute. Halo, selamat pagi semuanya. Kak, saya mau bertanya, kan kakak sudah ahli dalam dalam pencarian data. Nah, kadang kita mencari data, ada data A yang mengatakan lain dan data B yang mengatakan lain. Nah, bagaimana kita mengatasi ketika ada perbedaan data yang kita cari? Dari kakak, menurut kakak bagaimana? Karena ini masuk dalam karakteristik penelitian, yaitu faktual dan disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ahmad Rivaldi berkaitan dengan data ya. Silakan Kak Tabet, dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Novia atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga ya dari Rivaldi atas pertanyaan yang menarik, dan teman-teman juga perlu mengetahui hal ini gitu sebagai pengetahuan tambahan. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi, ketika kita melakukan penelitian, kita kan harus berdasarkan pada data dan fakta yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Dan terkadang ketika kita melakukan penelitian, terkadang data yang kita temui itu tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi ada juga yang sesuai gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut supaya penelitian yang kita lakukan itu faktual dan juga disiplin, seperti itu. Nah, ini bisa jadi catatan juga buat teman-teman ketika melakukan penelitian seperti itu. Mungkin kakak coba buat share screen ya, dan menunjukkan salah satu contohnya supaya
semakin jelas terkait dengan hal tersebut seperti itu. Kakak coba buat share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi sudah terlihat ya untuk share screen-nya Kak Novia dan juga Rivaldi? Sudah, Kak Tabet. Oke, sudah ya. Jadi ini merupakan salah satu riset yang pernah kakak lakukan gitu. Dan bagaimana caranya kita untuk untuk mencari data yang sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Di sisi lain ada juga yang nggak sesuai gitu. Nah, yang kakak lakukan adalah kakak cukup ambil data yang sesuai dengan penelitian yang kakak lakukan. Jadi semisal nih, kak menggunakan metode craft gitu. Metode craft itu efektif untuk menurunkan cost atau biaya. Tapi di penelitian lain itu mengatakan bahwa metode craft ini itu nggak efektif untuk menurunkan biaya. Nah, kakak hanya pakai efektif aja kayak gitu. Yang nggak efektif itu nggak kakak pakai gitu, karena itu nggak sejalan dengan penelitian kakak. Mungkin ada faktor eksternal yang menyebabkan itu nggak efektif kayak gitu kan. Jadi kakak cuma ambil data yang sekiranya sejalan dengan penelitian yang kakak lakukan seperti itu. Contohnya seperti ini, kakak coba carikan. Ini merupakan salah satu riset yang pernah kakak lakukan juga seperti itu. Usahakan cari data yang linear dengan topik yang kita teliti seperti itu teman-teman. Jadi semisal nih, ada ini. Berdasarkan hasil cost dan gambar di atas, peneliti menilai masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan, antara lain jarak antar departemen yang masih terlalu jauh sehingga perlu diefisiensikan, karena jika jarak suatu departemen proses terlalu jauh, maka akan menyebabkan pembengkakan biaya sehingga merugikan perusahaan. Itu adalah hasil temuan kakak gitu. Nah, setelah itu kakak butuh data pendukung gitu kan untuk memperkuat hasil penelitian kakak. Nah, kakak menemukan penelitian ini gitu. Penelitiannya itu berbunyi, hal ini sejalan dengan pernyataan Iskandar dan Fahim yang menyatakan bahwa berbagai macam pemborosan yang dapat terjadi pada proses produksi yang disebabkan oleh tata letak fasilitas yang tidak baik, misalnya jarak perpindahan bahan material yang terlalu jauh dan lain sebagainya. Terkadang kakak menemui pendapat yang nggak linear seperti ini, kayak gitu. Tapi kakak juga menemukan pendapat yang linear. Yang kakak pakai ya yang linear aja kayak gitu. Yang nggak linear itu nggak perlu dipakai dan nggak perlu dimasukkan karena itu takutnya menjadi bumerang dari penelitian yang kalian lakukan. Jadi cukup pakai data yang linear dengan temuan atau hasil penelitian kalian kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu ya untuk pertanyaan dari Rivaldi. Semoga bisa menjawab juga. Dan kakak kasih contoh lagi nih. Kakak kasih contoh lagi. Penelitian yang kakak lakukan di sini itu berhasil mengefisiensikan cost sebesar 13,8% sama 15,1%. Nah, di sini itu kan kakak berhasil menurunkan biaya dari produksinya gitu kan. Nah, ada juga metode craft yang nggak bisa menurunkan biaya produksinya kayak gitu. Tapi yang kakak pakai cukup yang bisa menurunkan biaya produksinya. Jadi gambarannya kayak gitu. Semoga menjawab juga ya untuk pertanyaan dari Rivaldi dan terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Novia. Oke, terima kasih Kak Tabet. Semoga bisa menjawab ya Rivaldi kalau data yang digunakan itu cukup data-data yang linear atau data yang sesuai begitu ya dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Oke, selanjutnya masih banyak banget ya Kak Tabet, ini masih ada banyak banget pertanyaan. Silakan kepada Mandua Gresik, Abelia Agustin. Boleh dibantu Kak Afi untuk unmute? Baik Kak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Abelia Agustin dari Mandua Gresik. Apakah suara saya sudah terdengar Kak? Sudah terdengar Abel. Oke, baik Kak. Di sini saya mau bertanya Kak. Nah, dalam pemilihan ide, itu kan kadang kita sebagai siswa itu kan kayak bingung ya Kak. Nah, itu langkah awal itu apa biar kita itu bisa menemukan ide yang baik. Kemudian yang kedua, dalam pencarian ide itu yang lebih berbobot itu apakah ide yang sudah lama kemudian kita perbarui, apa kita cari ide yang benar-benar baru yang belum ada di dalam dunia, misalkan di Google Scholar juga gitu Kak. Terima kasih Kak.
Oke, silakan Kak Tabet untuk menjawab. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak ya pertanyaan dari Abelia. Terima kasih juga waktu yang diberikan dari Kak Novi ya. Jadi terkait dengan pemilihan ide, ini akan dibahas banyak di besok hari. Jadi teman-teman akan diberikan penjelasan mengenai beberapa metode ide yang bisa teman-teman gunakan dan teman-teman akan mencari ide secara langsung besok. Tapi di sini akan kakak jelaskan dan akan kakak jawab nih terkait dengan pemilihan ide yang bagus itu seperti apa dan juga ide yang berbobot itu karakternya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau dari pandangan kakak sendiri terkait dengan pemilihan ide, ketika kita melakukan penggalian ide, kita itu kan harus menemui suatu permasalahan terlebih dahulu gitu kan. Nah, ketika kita sudah menemui suatu permasalahan, kita cari tahu penyebabnya apa dan juga dampaknya seperti apa gitu. Nah, setelah kita menemui penyebab dan juga dampaknya, selanjutnya kita bisa menciptakan yang namanya solusi gitu. Nah, ketika menciptakan solusi, usahakan list atau data sebanyak mungkin solusi yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, setelah teman-teman punya banyak ide, selanjutnya kalian sortir, kalian sortasi kira-kira mana ide yang paling bagus dan mana ide yang paling berbobot. Nah, ciri-ciri ide yang berbobot ini yang pertama, idenya itu orisinil. Yang kedua, tentu inovatif. Dan yang ketiga, ini adalah realistis, teman-teman. Dan yang keempat, yang terakhir adalah solutif, kayak gitu. Jadi ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan, kayak gitu. Yang pertama, terkait dengan pemilihan ide itu kan kita ambil contoh harus realistis gitu. Artinya ketika kita melakukan penelitian, kita itu harus realistis. Apakah penelitian ini atau ide ini itu bisa kita implementasikan dan bisa kita teliti. Lalu yang kedua, harus solutif gitu. Nah, harus solutif ini artinya harus menyelesaikan permasalahan yang ada. Jangan sampai ketika teman-teman membuat suatu ide, tapi itu hanya sekadar ide, nggak menyelesaikan permasalahan apa-apa, nggak membantu apa-apa gitu. Itu justru akan kurang berbobot ide kalian. Jadi usahakan punya ide yang menyelesaikan permasalahan, kayak gitu. Terus habis itu, yang ketiga dan keempat itu harus orisinil dan inovatif. Artinya, penelitian yang kalian lakukan itu harus ada kebaharuan dari penelitian sebelumnya. Tapi nggak harus benar-benar baru dan belum ada sebelumnya, kayak gitu. Teman-teman boleh melakukan penelitian dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, itu nggak masalah. Teman-teman modifikasi dan teman-teman kembangkan, itu nggak masalah. Yang terpenting ada kebaharuan di dalam ide yang kalian sajikan atau ide yang kalian tawarkan, seperti itu. Jadi nggak perlu benar-benar baru, karena kalau ide yang benar-benar baru itu tingkatannya udah S3, teman-teman, kayak gitu. Tingkatannya itu udah tinggi banget dan kalian akan sulit untuk menemukan suatu teori yang mendukung terkait dengan penelitian kalian. Jadi nggak perlu takut ketika teman-teman ingin berkarya, karena ide kalian nggak harus yang benar-benar baru dan benar-benar belum ada sebelumnya, kayak gitu. Jadi kalian boleh kembangkan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk pertanyaan dari Abelia tadi. Semoga menjawab juga dan semoga memberikan gambaran terkait dengan pemilihan ide dan juga penggalian ide seperti itu. Dan mungkin sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya, kakak juga mau memberikan salah satu contoh terkait dengan worksheet ketika menggali ide kayak gitu. Ini cuma contoh aja. Besok teman-teman akan implementasi yang lebih terstruktur dan lebih bagus gitu. Kayak gitu. Jadi kakak coba buat share screen terlebih dahulu biar semakin kegambar untuk Abelia kayak gitu. Oke, jadi ini merupakan salah satu contoh worksheet penggalian ide gitu ya. Nah, biasanya ketika kakak membimbing untuk mencari ide, di awal kakak selalu menekankan terlebih dahulu kepada siswa bimbing kakak untuk mencari permasalahan yang mau diselesaikan terlebih dahulu, supaya ide yang mereka tawarkan itu solutif gitu, menyelesaikan permasalahan. Jadi kakak suruh catat masalah yang mau diselesaikan dulu itu apa gitu. Oh, masalah yang mau diselesaikan itu air sungai keruh dan tidak layak pakai gitu. Nah, setelah itu kakak akan menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut gitu. Muncul suatu pertanyaan gitu, mengapa air tersebut bisa keruh dan kotor? Terus kalian coba jawab sendiri, kalian analisis. Oh,
sungainya keruh dan kotor itu karena terdapat limbah cair pabrik tekstil yang dibuang langsung ke sungai gitu. Nah, terus habis itu ada pertanyaan lanjutan. Mengapa limbah cair pabrik tekstil tersebut dibuang langsung ke sungai gitu? Terus kalian analisis dan kalian jawab. Karena pabrik tersebut tidak memiliki alat pengolah limbah. Nah, dari sini aja kalian sudah bisa menemukan suatu ide gitu kan, yang solutif, inovatif, dan menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Semoga menjawab dan semoga semakin jelas ya untuk Abelia. Aku kembalikan ke Kak Novia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tabet. Mungkin sedikit tambahan juga ya. Kalau misalkan kita cari ide itu kan emang nggak harus yang baru-baru banget, tapi kita bisa nih teman-teman untuk menerapkan metode ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi kita lihat dulu aja ide-ide yang udah ada di internet, yang udah ada di Google Scholar, atau yang sudah diimplementasiin ya sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, kira-kira mana yang bisa kita tiru dan juga kita modifikasi, teman-teman. Nah, itu bisa digunakan oleh teman-teman ya triknya, yaitu amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, terkait dengan penggalian ide lebih lanjut nanti akan disampaikan pada VRC yang kedua, yaitu tanggal 4 Februari tahun 2023. Jangan lupa untuk datang ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kak Tabet untuk jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab ya, Abelia. Dan selanjutnya, karena tadi sudah banyak yang SMA ya yang tanya, sekarang dari SMP ada Fahril dari SMPN 1 Burne. Silakan Fahril. Boleh dibantu unmute, Kak Ave? Fahril Muhammad Ramadan dari SMPN 1 Burne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran, Kak? Sudah terdengar dengan jelas, Fahril. Saya mau bertanya. Saya dari SMPN Negeri 1 Bulne mau bertanya cara supaya lebih mudah menggali ide penelitian itu gimana? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Fahril. Kepada Kak Tabet, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Novia atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga ya dari Fahril atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi terkait dengan penggalian ide ini sendiri, bagaimana caranya supaya kita jadi lebih mudah untuk menemukan ide dalam penelitian yang kita lakukan. Jadi ada beberapa hal yang perlu Fahril dan teman-teman yang lain lakukan supaya mudah mendapatkan ide. Yang pertama, Fahril dan teman-teman yang lain itu harus membaca, karena ketika kita terjun ke dunia riset, membaca itu adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Karena dengan membaca, bank data yang ada di pikiran kita itu semakin kaya. Ketika bank data yang ada di pikiran kita itu semakin kaya, mencari ide itu adalah hal yang mudah, teman-teman, kayak gitu. Karena kita sudah memiliki banyak pemikiran gitu. Dan kakak punya satu metode yang dulu sering kakak gunakan, namanya one day one journal. Jadi biasanya kakak minimal membaca minimal 1 jurnal setiap hari. Kayak gitu, supaya bank data yang ada di pikiran kakak semakin kaya. Yang kedua, bisa melalui melihat lebih. Jadi melihat lebih ini adalah prinsip di mana teman-teman jangan hanya memandang masalah hanya sebagai masalah, tapi pandanglah masalah sebagai sesuatu yang harus kalian selesaikan. Dengan demikian, ketika kita menemukan suatu permasalahan, cara pandang kita itu jadi berbeda gitu. Misal nih, kita lagi jalan-jalan di sawah gitu. Terus habis itu kita lihat sawahnya itu kekeringan gitu. Nah, orang biasa memandang itu hanya sebagai masalah gitu. Tapi kita sebagai peneliti, jangan hanya memandang itu hanya sebagai masalah. Tapi pandanglah itu sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Dengan demikian, kita akan jadi lebih mudah untuk menemukan suatu permasalahan dan menciptakan suatu ide di situ. Kayak gitu. Jadi, dua hal itu yang harus Fahril dan juga teman-teman lain lakukan supaya lebih mudah untuk mencari ide kayak gitu. Nah, lebih lanjutnya lagi, Fahril dan juga teman-teman yang lain bisa menerapkan metode-metode penggalian ide yang besok akan dibahas banyak di situ gitu. Salah satunya adalah ATM gitu, yang Kak Novia tadi singgung juga. Jadi teman-teman bisa menerapkan yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Fahril dan teman-teman yang lain boleh mengembangkan ide yang sudah ada sebelumnya dengan mengganti bahan, metode, ataupun wilayah penelitiannya. Dan itu sudah jadi ide milik kalian. Dengan demikian,
kalian akan jadi lebih mudah untuk menemukan suatu ide nantinya kayak gitu. Karena kalian sudah terbiasa membaca penelitian-penelitian. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin yang terakhir ya, yang keempat, banyak-banyak baca penelitian terdahulu sih. Karena dengan banyak membaca penelitian terdahulu, kita itu jadi lebih tahu gitu terkait dengan ide yang biasanya ada itu seperti apa sih, ide yang lolos final di kompetisi karya ilmiah itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Semoga menjawab ya untuk Fahril dan teman-teman yang lain, dan aku kembalikan ke Kak Novia. Oke, terima kasih Kak Tabet atas jawaban yang telah diberikan. Sekali lagi aku ingatkan ya teman-teman, jangan lupa untuk datang ke VRC tanggal 4 Februari 2023 besok, minggu depan ya, 2 minggu lagi, karena nanti akan diajarkan lebih jauh terkait dengan cara menggali ide dalam sebuah penelitian. Atau barangkali saat ini teman-teman sudah mulai kepikiran nih, habis dengerin workshop dari Kak Tabet, teman-teman kepikiran terkait dengan ide-ide yang akan diangkat. Nah, itu boleh banget diangkat. Nanti ketika tanggal 4 bisa dikonsultasikan ke mentor-mentor yang bertugas. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh Niluh Nitya Sawitri dari SMA N 3 Denpasar. Halo Kak, perkenalkan nama saya Niluh Nitya Sawitri dari SMA Negeri 3 Denpasar. Sebenarnya saya ada 3 pertanyaan, apakah sebaiknya saya tanyakan satu persatu atau boleh sekaligus? Mungkin bisa langsung sekaligus saja ya, untuk mempersingkat waktu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, jadi sebelumnya saya ada ide dan pengen melakukan penelitian terkait bidang teknologi, yaitu tepatnya AI, tapi saya nggak punya pengalaman ataupun ilmu terkait bidang tersebut. Jadi menurut Kakak, kira-kira langkah apa yang harus saya ambil sebagai orang yang sama sekali nggak familiar dengan bidang tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, seperti yang sebelumnya Kak sampaikan juga, salah satu tantangan di dunia penelitian itu keterbatasan dana. Secara pribadi saya juga pernah mengalami hal tersebut, hingga akhirnya penelitian saya terbengkalai dan nggak bisa dilanjutin. Pertanyaannya, kira-kira apa saran dari Kakak untuk solusi atau jalan keluar yang harus saya lakukan jika nanti saya mengalami hal tersebut lagi? Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mencari mentor yang tepat dalam melakukan penelitian? Karena di masa SMA ini, saya dari beberapa penelitian yang pernah saya lakukan, saya merasa kurang cocok dengan mentor yang kemarin-kemarin. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sekian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Nihlu Nitya Sawitri. Ada 3 pertanyaan ya Kak Tabet, mungkin di sini bisa aku ulangin. Yang pertama, ingin mengangkat AI dalam penelitian tapi masih belum ada pengalaman. Yang kedua, keterbatasan dana, bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut. Dan yang ketiga adalah terkait cara mencari mentor yang cocok mungkin ya, karena ketika kemarin-kemarin melakukan penelitian tidak terlalu cocok dengan mentornya. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Tabet. Halo Kak Tabet, apakah masih bersama kita semua di sini? Oke, halo Kak Novia. Udah Kak? Oh ya. Oke, thank you Kak Novia atas waktu yang telah diberikan. Thank you juga ya dari Niluh atas pertanyaan yang menarik juga untuk dibahas dan pertanyaan yang spesifik. Jadi teman-teman juga perlu tahu terkait dengan hal ini. Yang pertama terkait dengan langkah yang harus diambil ketika kita ingin melakukan penelitian di suatu bidang, tapi bidang tersebut cenderung asing bagi kita. Nah, kalau dari Kakak sendiri biasanya sebelum terjun ke bidang tersebut, Kakak mengikuti beberapa course atau beberapa kursus terlebih dahulu di bidang tersebut. Semisal di bidang AI, ya udah Kakak coba cari kursus di bidang AI terlebih dahulu untuk memahami basic-basic dan juga dasar-dasar di bidang AI itu seperti apa. Apa-apa saja yang dibutuhkan ketika kita mau terjun ke bidang AI. Jadi mengikuti kursus yang linear terlebih dahulu. Setelah kita memiliki basic dari kursus tersebut, selanjutnya Kakak bakal baca penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan AI kayak gitu. Nah, usahakan baca penelitian yang skalanya nasional terlebih dahulu supaya lebih mudah dipahami kayak gitu. Nah, setelah kita benar-benar memahami terkait dengan penelitian terdahulu dengan skala nasional, kita coba upgrade standar kita. Kita coba baca penelitian-penelitian terdahulu di
tingkat internasional. Kita cari di jurnal internasional penelitian AI yang berkualitas itu seperti apa. Dengan demikian kita jadi tahu nih AI itu seperti apa, dan juga penelitian-penelitian yang ada di bidang AI itu seperti apa, dan juga apa aja yang harus dipersiapkan ketika kita mau melakukan penelitian di bidang AI tersebut, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan permasalahan dana, ini memang sering jadi masalah banget buat teman-teman, khususnya yang masih siswa. Ketika melakukan penelitian, kita punya ide yang bagus, kita punya ide yang brilian gitu. Kita punya ide yang visioner, tapi kita memiliki keterbatasan dalam alat, bahan, termasuk dana gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Kalau dari kakak sendiri, biasanya kakak sudah merencanakan penelitian terlebih dahulu sebelum mengeksekusi penelitian tersebut, kayak gitu. Jadi harus ada perencanaan yang matang terlebih dahulu, kayak gitu. Ketika perencanaan kita sudah matang, penelitian kita nanti nggak bakal tuh kekurangan dana atau terbengkalai seperti yang dialami oleh Niluh tadi, kayak gitu. Karena sayang banget gitu kan kalau udah di tengah jalan tiba-tiba terbengkalai. Jadi usahakan di awal itu kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kita estimasikan kira-kira penelitian ini dananya habis berapa dan butuh apa aja, kayak gitu. Serta membutuhkan waktu berapa lama, kayak gitu. Dengan demikian, penelitian yang akan kita lakukan itu nggak bakal kekurangan dana, kayak gitu. Intinya harus dirincikan sedetail mungkin terkait dengan dana tersebut itu butuhnya berapa, kayak gitu. Dan biasanya kakak itu ketika melakukan penelitian, biasanya anggaran atau dana yang kakak alokasikan itu kakak lebihin 10%, kayak gitu teman-teman. Jadi semisal nih, penelitian kita itu menghabiskan dana 10 juta bersih gitu. Tapi kakak estimasikan 11 juta supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kayak gitu. Itu untuk permasalahan dana. Jadi harus benar-benar direncanakan yang matang terlebih dahulu di awal, disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki, kayak gitu. Tapi Kak, kalau semisal aku mau melakukan penelitian di bidang tersebut gitu, dengan dana yang minim, gimana caranya gitu? Teman-teman bisa menyusun prototipenya saja atau rancang bangunnya saja, itu sudah lebih dari cukup. Jadi buat skala kecilnya saja itu nggak masalah. Nggak harus benar-benar buat alat yang skala komersil, skala industri. Nggak harus buat yang besar seperti itu. Cukup buat prototipenya aja, itu biasanya nggak membutuhkan dana yang terlalu besar. Jadi seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk pemilihan mentor yang tepat. Jadi terkait dengan mentor ini memang benar banget. Mentor ini mempunyai peranan yang sangat penting, teman-teman, dalam jalannya penelitian. Kalau mentor kita itu proaktif dan juga suportif terhadap penelitian yang kita lakukan, penelitian kita bakal berjalan dengan lancar gitu. Nah, bagaimana caranya memilih mentor yang tepat? Kalau dari pengalaman kakak sendiri, yang pertama usahakan cari mentor yang benar-benar sesuai dengan bidang tersebut, kayak gitu. Misal nih, Niluh mau melakukan penelitian di bidang teknologi, khususnya AI. Ya udah, cari mentor di bidang AI tersebut gitu. Atau Niluh mau melakukan penelitian di bidang pertanian. Ya udah, cari mentor di bidang pertanian. Jadi benar-benar spesifikasi bidangnya di bidang tersebut, kayak gitu. Lalu yang kedua yang harus dipertimbangkan terkait dengan komunikasi dengan mentor. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan mentor, usahakan jangan terlalu formal ya, karena kalau teman-teman menemui mentor yang terlalu formal itu juga bisa jadi bumerang juga gitu, karena terlalu strict dengan penelitian gitu kan. Jadi bisa diselingi dengan berbagai sharing, semisal main game bareng kayak gitu, atau teman-teman sharing suatu hal kayak gitu, itu boleh banget gitu. Jadi grupnya itu diramein, jangan cuma bahas terkait dengan penelitian aja gitu, itu bakal bosen gitu. Jadi gambarannya kayak gitu. Itu untuk pemilihan mentor yang tepat ya. Dan itu bisa teman-teman dapatkan di Science Hunter Indonesia, karena di Science Hunter Indonesia itu ada 61 mentor berprestasi dari seluruh Indonesia yang mana sudah mempunyai spesifikasi bidangnya masing-masing dan juga sudah tersertifikasi gitu. Jadi ketika nanti Niluh atau teman-teman yang lain melaksanakan bimbingan bersama Science Hunter Indonesia, nanti teman-teman bakal mendapatkan mentor yang sesuai dengan bidang kalian dan tentunya mentor yang berprestasi. Jadi seperti itu. Semoga menjawab ya untuk Niluh, dan juga semoga memberikan pandangan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tabet atas jawaban yang telah diberikan. Sudah sangat lengkap, semoga menjawab ya Niluh.
Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, kita batasi satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum kebagian bertanya kepada Kak Tabet, nanti sekali lagi silakan untuk datang di tanggal 4 ya, karena di situ teman-teman akan ada lebih banyak sesi untuk bertanya, karena mentor yang bertugas juga bukan cuma satu aja, tetapi ada beberapa mentor profesional dari Science Center Indonesia. Oke, mungkin untuk yang terakhir, bisa dari SMPN 20 Malang, Ayu Wulandari. Silakan kepada Ayu untuk bertanya. Halo, Ayu Wulandari, apakah masih di room? Baik Kak, saya Ayu Wulandari dari SMP Negeri 20 Malang. Saya saat ini duduk di bangku kelas 8 SMP. Saya izin bertanya, apakah boleh satu tulisan karya ilmiah saya dilombakan ke banyak tempat? Lalu apakah boleh saya minta tips biar karya ilmiah kita disukai juri Kak? Baik, terima kasih, itu saja. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Kak Tabet. Silakan Kak Tabet untuk menjawab. Oke, siap. Ada 2 pertanyaan ya dari Ayu Wulandari terkait dengan karya tulis ilmiah itu sendiri, dan ini menarik juga untuk dibahas ya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tulisan karya ilmiah kita, apakah boleh dilombakan di beberapa lomba dalam satu kali waktu? Jawabannya adalah tidak boleh kayak gitu. Jadi ketika teman-teman di sini itu mempunyai karya tulis ilmiah, terus dilombakan di lomba A, setelah itu di lomba A mendapatkan juara, maka karya tersebut tidak boleh dilombakan di lomba lain. Tapi akan jadi hal yang berbeda ketika karya tulis ilmiahnya itu dilombakan di lomba A, tapi belum mendapatkan juara atau belum mendapatkan prestasi apapun, tapi mau dilombakan di lomba lain. Itu jawabannya boleh, kayak gitu. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi seperti itu. Intinya adalah ketika karya tulis ilmiah teman-teman sudah mendapatkan juara atau sudah mendapatkan prestasi, maka karya tersebut tidak boleh dilombakan lagi. Harus ada pembaruan di dalam karya tulis ilmiah